Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami kelompok 4 yang beranggotakan Ahmad Bagas NIM 221, Ais Nila Rozalina NIM 225, Dinda Maya Stifaika NIM 247, dan Septiana Nurhayati NIM 264 akan mempresentasikan tentang strategi tata letak studi kasus pada rumah sakit. Yang pertama yaitu definisi tata letak. Tata letak atau layout adalah susunan letak fasilitas operasional perusahaan, baik yang ada di dalam bangunan maupun yang ada di luar. Layout yang tepat menunjukkan ciri-ciri adanya penyesuaian tata letak fasilitas operasional terhadap jenis produk dan proses konversi. Pengaruh layout yang tepat bagi perusahaan adalah peningkatan produktivitas perusahaan. Perihal tersebut disebabkan arus barang yang akan diproses dan selanjutnya masuk ke dalam pemrosesan sampai menjadi produk akhir dapat berjalan dengan lancar. Aspek lain, karyawan yang langsung terlibat di dalam pemrosesan dapat bergerak leluasa tanpa takut akan kemungkinan akan terjadi kecelakaan, sehingga mereka bekerja dengan tenang dan aman. Tata letak mencakup desain dari bagian-bagian pusat kerja dan peralatan yang membentuk proses perubahan dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Perencanaan tata letak merupakan suatu tahap dalam perencanaan fasilitas yang bertujuan untuk mengembangkan suatu sistem produksi yang efisien dan efektif, sehingga dapat tercapainya suatu proses produksi dengan biaya yang paling ekonomis. Karena alasan tersebut, maka diperlukan perencanaan layout yang seksama. Pentingnya perencanaan layout disebabkan beberapa hal. Yang pertama, terjadinya perubahan desain produk secara terus-menerus untuk membuat produk baru. Yang kedua, kemungkinan penggantian fasilitas yang harus selalu baru atau up to date. Yang ketiga yaitu setiap perubahan fasilitas akan menciptakan perubahan kondisi kinerja yang tidak selalu menciptakan kepuasan atau kemungkinan terjadi kecelakaan dalam proses konversi. Yang kedua yaitu tujuan perencanaan tata letak. Tujuan perencanaan layout yang baik yaitu yang pertama memaksimumkan pemanfaat peralatan pabrik, yang kedua meminimumkan kebutuhan tenaga kerja, yang ketiga mengusahakan agar aliran bahan dan produk lancar, yang keempat meminimumkan hambatan pada kesehatan, dan yang terakhir meminimumkan usaha membawa bahan. Selanjutnya yaitu keputusan strategi layout. Tata letak merupakan satu keputusan penting yang menentukan efisiensi sebuah operasi dalam jangka panjang. Tata letak memiliki banyak dampak strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam kapasitas, proses, fleksibilitas, dan biaya, serta kualitas lingkungan kerja, kontak pelanggan, dan citra perusahaan. Untuk memutuskan strategi layout, perlu diperhatikan desain layout yang diikuti usaha. Pertama, pemanfaatan secara maksimal ruangan atau tempat, mesin-mesin, dan peralatan, serta pekerja. Yang kedua, pengembangan arus informasi, bahan baku, dan sumber tenaga kerja. Yang ketiga, menjaga perubahan moral pekerja, menjaga kondisi kerja yang kondusif. Yang keempat, mengantisipasi perubahan interaksi dari pelanggan. Dan yang kelima, fleksibel, atau bagaimana layout yang ada sekarang harus siap untuk berubah. Selanjutnya yaitu tipe layout. Ada 6 tipe layout. Yang pertama, layout yang berorientasi proses. Merupakan penyusunan tata letak di mana alat yang sejenis atau mempunyai fungsi yang sama ditempatkan dalam bagian sama. Contohnya, alat-alat untuk operasi dilakukan peletakan di tempat yang sama, dan berbagai macam suntikan diletakkan di tempat yang sama. Yang kedua, layout berorientasi produk. Merupakan layout pembuatan produk melayani konsumen dengan kebutuhan berbeda-beda. Pada proses yang disebut job shop, setiap produk dalam kelompok kecil maupun urutan operasi yang berbeda. Tiap produk atau pesanan yang sedikit diproduksi dengan memindahkannya dari satu departemen ke departemen lain dalam urutan yang tertentu dari tiap produk. Contohnya,
bagian apoteker, dan pelayanan obat pasien. Yang ketiga, layout tetap. Merupakan layout yang dipilih karena ukuran, bentuk, ataupun karakteristik lain yang menyebabkan produknya tidak mungkin atau sukar untuk dipindahkan. Contohnya, alat ronsen, alat X-ray, dan dental unit. Yang keempat, layout retail. Merupakan pengalokasian tata letak mengikuti selera pelanggan, atau diusahakan agar dapat memberi kesegaran dan daya tarik bagi pelanggan. Contohnya, ruang tunggu pasien yang nyaman, dan taman di sekitar ruang pasien. Yang kelima, layout gudang. Layout gudang sangat penting diperhatikan dengan tujuan untuk penanganan dan pengendalian barang dapat dilakukan secara baik, sehingga tidak ada barang yang rusak atau tertunda pengeluarannya. Contohnya, gudang obat. Dan yang keenam, ada layout kantor. Layout kantor bertujuan untuk menentukan posisi karyawan dan peralatan agar selalu fleksibel. Ruangan kantor setiap karyawan diatur luasnya secara efisien untuk dapat bekerja secara produktif atau efektif. Contohnya yaitu ruang dokter, ruang suster, dan lain-lain. Selanjutnya, prinsip dasar tata letak atau layout. Ada 5. Yang pertama, integrasi secara total terhadap faktor-faktor produksi. Sehingga dalam tata letak, fasilitas yang diperlukan secara terintegrasi dari semua faktor yang mempengaruhi proses produksi menjadi satu organisasi yang besar. Yang kedua, jarak pemindahan bahan paling minimum. Waktu pemindahan bahan dari satu proses ke proses lain yang dalam industri dapat dihemat dengan cara mengurangi jarak perpindahan. Yang ketiga, memperlancar aliran kerja. Diupayakan untuk menghindari gerakan balik, gerakan memotong, dan gerakan macet. Dengan kata lain, material diusahakan bergerak terus tanpa adanya interupsi oleh gangguan jadwal kerja. Yang keempat, kepuasan dan keselamatan kerja sehingga memberikan suasana kerja yang menyenangkan. Dan yang kelima, fleksibilitas, yaitu dapat mengantisipasi perubahan teknologi, komunikasi, dan kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada gambaran umum tentang rumah sakit. Nah, rumah sakit merupakan salah satu dari sarana kesehatan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Nah, rumah sakit juga merupakan sebuah pelayanan yang padat karya, padat modal, padat profesi, dan padat aneka fasilitas dan padat masalah. Dalam melaksanakan tugasnya yaitu upaya kesehatan secara berdaya, guna, dan berhasil dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan. Nah, selanjutnya ada analisis tata letak di rumah sakit. Analisis tata letak di rumah sakit dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada entry. Entry merupakan bukaan untuk masuk ataupun keluar suatu area dalam rumah sakit. Yang kedua, sirkulasi horizontal, yaitu penghubung antar bagian bangunan secara mendatar, misalnya selasar dengan dan penjalan kaki. Sirkulasi horizontal ini tidak hanya di dalam bangunan rumah sakit, tetapi juga di luar bangunan rumah sakit. Yang ketiga, sirkulasi vertikal, yaitu penghubung antar bagian bangunan atas dan bawah seperti tangga, elevator, dan jalur sirkulasi ini adalah pasien, pengunjung, karyawan rumah sakit, tenaga medis, dan paramedis servis. Selanjutnya ada tata sirkulasi yang baik adalah bila. Yang pertama, mempunyai entrance yang terlihat baik, terlihat sebagai entry point,
terlindung dari segala cuaca dan lalu lintas jalan raya. Bisa dijangkau oleh semua pejalan kaki, penyandang cacat, dan kendaraan. Yang kedua, mempunyai area parkir yang cukup luas untuk keluarga pasien, pengunjung, dan staf. Area tersebut terjamin dan mudah dijangkau dengan mudah pula akses ke entronse serta mengelilingi gedung. Yang ketiga, mempunyai selasar, area transisi dan jalur sirkulasi yang dapat mengarahkan pengguna menuju tempat yang dituju. Hangat, berkesan mengundang, dan informatif. Rekomendasi strategi tata letak pada rumah sakit. Yang pertama, mempunyai pintu masuk yang baik yang bisa dijangkau oleh semua pejalan kaki, penyandang cacat, dan kendaraan, yaitu yang mempunyai area terbuka atau jalan raya yang akan menuju gedung rumah sakit. Yang kedua, mempunyai area parkir yang cukup luas untuk keluarga pasien, pengunjung, dan staf. Area tersebut akan mudah dicapai dengan akses untuk ke pintu masuk gedung rumah sakit, yaitu ini juga salah satu agar pasien atau pengunjung bisa nyaman karena akan menjadi pertimbangan pelanggan untuk memilih sebuah rumah sakit. Yang ketiga, mempunyai selasar atau daerah yang berpindah-pindah dan jalur sirkulasi yang dapat mengarahkan pengguna menuju tempat yang dituju, yaitu untuk mengarahkan informasi dan tempat-tempat yang pasien akan menuju ke tempat tersebut pada rumah sakit. Dan untuk pengguna jalur data yang berbeda, pasien membutuhkan jalur yang pendek namun nyaman dan aman, yaitu yang pertama, pengunjung membutuhkan jalur yang dapat diakses, komunikatif, dan nyaman. Yang kedua, servis membutuhkan jalur yang terpisah dari jalur pengunjung untuk menjaga kenyamanan pengunjung. Yang ketiga, tenaga medis dan paramedis menginginkan jalur yang dekat dari satu bagian ke bagian yang lain. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.